Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Nurfatia dari kelas X AKP 3. Di sini saya akan melaksanakan AAS mata pelajaran PAI untuk berdakwah wali songo. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan yang bahagia. Tak lupa salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada kepala sekolah, para dewan guru, dan tak lupa teman-teman saya yang saya sayangi. Baiklah, saya berdiri di sini ingin menyampaikan pidato singkat berjudul Sunan Kalijaga. Dia adalah salah satu seorang dari Wali Songo, penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Seorang wali, bisa disebut waliullah atau awwaliyah, adalah wali Allah, wakil Allah. Seorang wali adalah manusia terpilih yang memilih Allah sendiri. Manusia pilihan ini umumnya pernah mengalami beban hidup yang tidak tertahankan oleh orang biasa. Ia tahan ujian fisik, otak, dan mental lewat berbagai macam godaan. Hal itu dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang bernama kecil Raden Mas Said, putra Adipati Tuban Wilwatika, berdarah biru tapi pernah menjalani hidup sebagai kecu atau begal dengan nama Begal Lokajaya sebelum berjumpa dengan Sunan Bonang, waliullah yang kemudian menjadi gurunya. Menurut sejumlah legenda dan atau mitos, Lokajaya disuruh sang guru menunggui tongkatnya di pinggir kali selama beberapa waktu, hingga tongkat itu tumbuh menjadi dapuran pring atau serumpun pohon bambu. Ia setia menunggui tongkat itu dan sekaligus menjaga kali, hingga ia mendapat julukan Sunan Kalijaga. Jadi, Sunan Kalijaga adalah pengubah dan pelantun. Sekaligus, isi lantunan itu sendiri berkat kuasa Allah yang terlihat di dalamnya. Sunan Kalijaga berfungsi sebagai penafsir dan sekaligus juru penerang apa yang dialaminya. Sendiri berkat kehendak Allah, beliau manusia terpilih. Sejarah Sunan Kalijaga, keberadaan agama Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebaikan dan ajaran 9 tokoh pilihan yang dikenal sebagai sebutan Wali Songo. Mereka mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah melalui berbagai cara. Salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan agama Islam tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sampai saat ini, beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Sepanjang hidupnya, Sunan Kalijaga pernah berperan di pemerintahan dan juga kerajaan dan menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara berdakwahnya yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa, sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita temukan saat ini diantaranya adalah tembang gundul-gundul pacul, seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, beduk masjid, hingga sistem pemerintahan. Lantas, seperti sejarah Sunan Kalijaga sejak lahir hingga menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Nah,
Anjir. Pendapat kedua mempercayai bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab, yaitu Kadizaka. Dalam literatur dan baletentup dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari silsilahnya, Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dan kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Syahid mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Mas Syahid memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena dia merupakan putra seorang adipati. Namun dia tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Langkah pertama yang dia lakukan untuk membantu rakyatnya adalah berbicara pada ayahnya secara langsung. Sayangnya dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Raden Mas Syahid menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah Sang Maharaja yang berkuasa. Sementara itu, rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Raden Mas Syahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri, atau aksi pertamanya dia lakukan di gudang kadipaten sendiri. Saat itu dia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada masyarakat, kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut. Namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling ceruling kepada pelakunya. Maling ceruling sendiri berarti seseorang pencuri yang mencuri bahan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Aksi Raden Mas Syahid berjalan mulus pada awalnya, tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga.